Kam syurutus sholati. Berapakah syarat-syarat sholat? Syurutuha khamsatun. Syarat-syarat sholat itu ada 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan kitab Mabadiul Fiqih Juz 2. Yakni kami akan melanjutkan bab sholat, yaitu tentang syarat-syarat sholat. Langsung saja kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kam syurutus sholati. Berapakah syarat-syarat sholat? Syurutuha khamsatun. Syarat-syarat sholat itu ada 5. Al-awwalu, yang pertama, at-taharatu minal hadasi, suci dari hadas al-akbari, hadas besar, wal asgori, maupun hadas kecil. Jadi menurut kitab Mabadiul Fiqih Juz 2 ini, syarat yang pertama, seseorang itu ingin melakukan sholat, maka harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Sudah kita ketahui contoh daripada hadas besar, yaitu apabila seorang wanita yang baru saja selesai haid, maka ataupun masih dalam keadaan haid, maka wanita tersebut dalam keadaan hadas besar, maka harus selesai dulu haidnya, lalu dia mandi besar atau mandi wajib, maka barulah dia suci kembali dari hadas besar. Bagi yang laki-laki contohnya, ketika mengeluarkan air mani, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik dalam keadaan mimpi maupun dalam keadaan sadar, maka dia terkena hadas besar dan harus mandi wajib, ya, mandi besar. Maka setelah dia mandi wajib atau mandi besar tersebut, dia dalam keadaan suci kembali. Selanjutnya contohnya yang lain, apabila seorang ibu yang baru saja melahirkan anaknya, maka ibu tersebut pun dalam keadaan hadas besar, maka disucikan dengan cara mandi besar. Selanjutnya harus suci badan kita dari hadas kecil. Contoh hadas kecil adalah tatkala seseorang telah selesai membuang air, baik air kecil maupun BAB atau buang air besar, ya. Setelahnya mereka sedang dalam keadaan berhadas kecil, maka dapat disucikan dengan cara berwudu. Selanjutnya, apabila seseorang itu mengeluarkan kentut atau buang angin, maka orang tersebut juga dalam keadaan berhadas kecil dan dapat disucikan kembali dengan berwudu. Barulah mereka boleh melaksanakan sholat. Itu syarat yang pertama. Asani, adapun syarat yang kedua, toharatul badani, yaitu suci badannya, wasaubi, dan kainnya, wal makani, dan tempatnya, minan najasati, dari najis. Jadi syarat yang kedua ini harus suci badan kita dari najis. Contohnya apabila kita terkena kotoran, ya, kotoran ayam, tai ayam misalnya, ataupun kita sedang buang air kecil, kalau kita tidak cebok masih ada sisa-sisa kencing kita, masih ada bau pesing kita. Apabila kita mempunyai anak, kita mencebok anak, masih ada bekas kotoran anak kita di badan kita, atau bahkan kita terkena najis lain, darah, nanah misalnya, maka itu harus kita sucikan terlebih dahulu, kita bersihkan terlebih dahulu, barulah kita bisa melaksanakan sholat. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya wasaubi, pakaian kita. Pakaian kita ini juga hati-hati, jangan tercampur dengan benda-benda najis. Contohnya, kalau kita sedang nyuci di mesin cuci, jangan kita campurkan pakaian sholat kita dengan pakaian anak yang ada di rumah kita. Barangkali pakaian anak kita terkena najis kencing, terkena najis BAB-nya, lalu kita gabungkan di dalam mesin cuci, maka itu bisa membuat pakaian kita menjadi najis. Walaupun kita cuci sampai berkali-kali, kalau kita campurkan dengan najis dan kita pakai sabun sampai beberapa kali, juga masih tetap najis. Kenapa? Karena tercampur dengan benda najis. Memang wangi, ya, akan tetapi pada hakikatnya pakaian kita juga masih najis, ya. Selanjutnya kita perhatikan juga pakaian kita.
Apabila pakaian kita yang sedang sholat, jangan kita bawa tidur. Kenapa? Kita tidak tahu kapan kita ngiler, kapan kita terkena najis, bekas sisa-sisa najis yang ada di tempat tidur kita. Misalnya bekas iler kita yang sudah kering, itu bisa kalau kena pakaian kita bisa najis. Atau bahkan di tempat tidur kita itu ada sisa-sisa najis dari anak kita, kencing anak kita, maka usahakan kalau tidur dengan pakaian tidur, ya. Apabila kita beraktivitas di luar, pakai pakaian aktivitas kita. Jangan kita jadikan satu pakaian tidur, pakaian bermain, pakaian beraktivitas kerja menggunakan pakaian sholat. Kenapa? Dikhawatirkan pakaian kita terkena najis. Oleh karena itu harus suci pakaian kita. Selanjutnya wal makani, yaitu tempat ibadah kita juga harus terhindar dari najis. Contohnya apa? Lantainya kita, kalau misalnya bekas kencing anak kita harus benar-benar dibersihkan. Ya, caranya yaitu harus kita hilangkan dulu benda najisnya, selanjutnya baru kita guyur dengan air, ya, sampai tergenang. Habis itu baru setelah itu kita pel, ya, baru suci. Artinya tempat ibadah kita juga harus suci. Tidak boleh kita beribadah di kandang ayam, ya, yang dimana sekitarnya itu pasti ada najis ayamnya, najis tai ayamnya. Atau misalnya kita beribadah di tempat yang kotor, ya, atau di dekat kamar mandi, kita tidak tahu percikan-percikan najis tadi, ya. Maka ada kita buat tempat khusus di dalam rumah kita untuk ibadah, di mana tempat itu tidak boleh kita untuk aktivitas lain selain untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita jaga kesucian badan kita, kita jaga kesucian pakaian kita, kita jaga kesucian tempat kita dari apa? Dari najis. Bagaimana cara mensucikan najis? Yang pertama, cara mensucikan najis, hilangkan dulu benda najisnya. Yang kedua, setelah hilang, kira-kira dicium tidak ada lagi baunya, dan kira-kira ketika kita rasa tidak ada lagi rasanya. Itulah mensucikan najis. Baru kita bisa melaksanakan sholat. Kalau seseorang sholat membawa najis, maka sholatnya tidak sah. Selanjutnya apa syarat yang ketiga? Satrul aurati, yaitu menutup aurat. Jadi syarat yang ketiga, tatkala orang ingin melaksanakan sholat, bagi laki-laki auratnya adalah dari pusat sampai ke lutut, itu yang wajib ditutup. Kalau itu ditutup, sah sholatnya, ya. Tetapi ada lagi adab, beda dengan adab. Kalau ini syarat, maka kalau fikihnya ini cukup menutup aurat sudah sah, ya. Itu harus menutup aurat bagi laki-laki. Jangan kita menggunakan kaos. Kenapa tidak boleh menggunakan kaos? Sebenarnya boleh, tetapi dikhawatirkan karena kaos tadi itu pendek, ketika ruku maka belakang kita, ya, pinggang kita itu naik baju, maka akan kelihatan kulit badan kita. Maka itu batal sholat kita. Maka usahakan baju kita baju yang panjang, ya, baju yang panjang, baju yang memang pantas layaknya untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya auratnya perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajahnya. Maka hati-hati bagi wanita, ya, usahakan pakai pakaian, ya, pakai pakaian juga, jangan hanya mukena saja. Karena apa? Biasanya mukena ini bisa nerawang, atau bahkan mukena ini bisa tertiup angin, ya, sehingga terlihatlah tubuhnya. Maka tatkala terlihat tubuhnya, kalau dia tidak seketika menutupnya, maka batallah sholatnya. Oleh karena itu, usahakan wanita sholat dengan pakaian yang sopan, yang rapi. Jangan hanya mukena saja, dalamnya tidak pakai apa-apa, maka inilah sangat bahaya, ya. Oleh karena itu, auratnya wanita juga kalau pakai mukena jangan terlalu ke leher, ya. Karena apa? Leher ini adalah aurat, ya. Wajah saja yang tidak aurat sini, ya. Usahakan pakai ini. Usahakan lagi rapi lah pokoknya, pakai manset, ya. Dikhawatirkan takut ketika takbir ini terangkat maka tidak sah takbirnya, ya, tidak sah sholatnya karena kelihatan auratnya. Selanjutnya yang keempat apa? Ar-rabi'u ma'rifatu dukhulil waktu. Artinya mengetahui masuknya waktu sholat. Kita harus tahu jam berapa. Kalau di Indonesia ini insya Allah ciri-ciri waktu sholat itu yang pertama ada azan, ya. Kalaupun toh tidak mungkin, ya, di daerahnya tidak ada yang azan. Kalaupun toh tidak ada azan di kampungnya, maka kita harus mengetahui waktu zuhur jam berapa.
Ya, karena apa? Waktu zuhur itu wajib kita tahu kapan waktu sholat masuk. Kalau tidak, kita tidak sah sholatnya. Ya, kita harus tahu dulu. Jangan nanti waktu sholat zuhur dikerjakan waktu sholat asar, atau sebaliknya sholat asar dikerjakan hampir nak maghrib. Ya, karena tidak tahu kapan waktu zuhur, kapan sholat waktu asar, kapan waktu subuh. Oleh karena itu, seseorang ingin mengerjakan sholat, wajib baginya mengetahui waktu sholat. Selanjutnya al-khamisu, yang kelima, istiqbalul kiblati, harus menghadap kiblat. Ya, kalau kita berada di tempat orang harus nanya di mana arah kiblatnya. Jangan sungkan kita menanya. Karena apa? Khawatir ketika kita hendak sholat, ketika kita sedang sholat, ya, tahu-tahu ketika selesai sholat salah kiblat kita. Oleh karena itu kita harus mengetahui kemana arah kiblat. Biasanya kalau kita sudah berada di suatu kampung dan kampung itu adalah kampung kita, kita sudah tahu kemana arah kiblatnya. Apalagi terlebih lagi yang laki-laki, tidak usahlah menanya-nanyakan. Karena apa? Karena di masjid pasti sudah ada letak sajadahnya menghadap ke arah kiblat. Yang berbeda dengan wanita. Wanita kan sholatnya itu afdolnya di rumah. Tatkala di rumah harus kita mengetahui kemana arah kiblat kita. Ya, oleh karena itu kita pahami kelima syarat ini, insya Allah sholat kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.